Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini insyaallah nggak ada 2 minggu lagi kita sudah masuk bulan Ramadan. Insyaallah mulai puasa tanggal 13 April Selasa lagi. Selasa pekan depan, terus Selasa lagi. Senin itu terakhir makan siang ya. Senin besok tanggal 4 ya. Berarti tanggal 5 ya Senin. Itu sudah masuk bulan Ramadan terakhir itu. Hadirin rahimakumullah. Kita bicara mengenai zakat, infak, sedekah. Itu sudah berulang-ulang kita dengar. Bukan hal yang aneh. Tetapi dalam pelaksanaannya kayak aneh. Jadi di instansi pemerintah, di organisasi keagamaan, kalau ngitung zakat bicaranya potensi sekian puluh miliar, nasional triliun. Itu ternyata triliun potensi itu bayarnya pakai duit Jepang. Nganggo yen tuh bayar. Nek duit rupiah kan cetok ya. Nah itu duit Jepang jebulane. Yen do kelingan. Yen do bayar. Akhirnya realitanya tidak sampai 5% terkumpulnya. Jauh dari harapan. Padahal diharapkan zakat, infak, sedekah itu menjadi model untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi orang miskin dientaskan, bukan dikasih makan setiap hari atau setiap Jumat sekali ya sekarang, Jumat barokah. Habis itu tiap hari minta. Ajaran Islam tidak seperti itu. Ajaran Islam itu merubah orang yang biasa dikasih menjadi orang yang biasa ngasih. Jadi bukan dikasih 1 piring 2 piring tiap hari.
Kalau dikasih sapiring 2 piring tiap hari, hari itu wareg kenyang. Besoknya lapar. Sehingga masalahnya tidak tersolusi. Jadi tingkat kemiskinan baru bisa tersolusi kalau polanya merubah mustahik menjadi muzaki. Yang tahun sekarang menjadi golongan orang yang berhak menerima, tahun depan harus muzaki, orang yang ngasih zakat. Jadi ini harus selalu diingat, Pak, bahwa mengentaskan kemiskinan. Nah, modal yang diperoleh adalah dari zakat, infak, sedekah. Kalau itu tidak terkumpul, ya tidak muncul kan. Nah, kenapa pertanyaannya? Berulang kali pelajaran zakat, infak, sedekah kita terima, dibelajarkan sampai hafal tarif zakat. Oh, 2,5%. Nisabnya sampai hafal, misalkan 80 gram emas per tahun. Semuanya hafal, tetapi tidak keluar zakatnya. Padahal ayatnya juga perintah sholat gandeng dengan zakat atau infak. Aqimis sholah wa atuz zakah. Kalau bicara iman, gandengnya amal soleh. Amanu wa amilu soleh. Kalau bicara iman kepada Allah, gandengannya iman kepada yaumul akhir. Yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa? Karena percaya kepada Allah itu kuncinya berada di percaya pada yaumul akhir. Bohong kalau dia ngomong percaya kepada Allah tetapi tidak meyakini terhadap apa yang akan terjadi di yaumul akhir. Bukan hanya meyakini adanya yaumul akhir, meyakini apa yang akan terjadi di yaumul akhir. Bicara amanu wa amilu soleh. Bohong kalau bicara iman, tidak bicara amal soleh. Mengaku iman bolak-balik, amalnya amal salah. Bohong kayak gitu. Demikian juga tatkala kita sholat tapi tidak mau zakat, nah pertanyaannya ada apa dengan sholatnya? Sholat kenceng, bahkan tahajud tidak lat, tapi tidak keluar zakat infak sedekahnya. Dan pertanyaannya kenapa ya? Kok sholat yang digandingkan dengan zakat, tidak puasa? Kan sama-sama rukun Islamnya nih. Kenapa sholat tidak digandingkan, tidak puasa yang digandingkan dengan zakat? Ini saya hormati. Kalau puasa itu sudah lebih mudah merasakan siksanya atau tidak nyamannya lapar. Lebih mudah. Tapi kenapa sholat? Nah, karena sholat itu kan dimensinya vertikal. Dimensinya hablum minallah. Komitmen kita sehabis sholat. Tidak ada satu sholat pun, sholat apapun termasuk sholat mayit yang tidak diakhiri dengan salam.
waktu sholat mulai takbir tekan akhir, tekan salam, harapannya kan konsentrasi atau khusyuk kepada Allah. Tapi kita sudah selesai salat, komitmen di depan Allah. Assalamualaikum ke kanan dengan melihat ke sebelah kanan sambil terlihat pipinya, terlihat orang yang ada di belakangnya. Dia bukan hanya melengok ke kanan, tapi sampai pipinya terlihat dengan orang yang di sebelah belakang. Salam kedua, nengok ke kiri sampai pipi kita juga terlihat di belakang. Itu syariatnya betul. Hanya komitmen apa? Salam itu kan sejahtera. Sejahtera salam. Habis sholat komitmen di hadapan Allah, saya akan sejahterakan orang yang ada di kiri, kanan, dan belakang saya. Jadi kan mubeng itu. Berarti saya akan sejahterakan orang yang di sekeliling saya. Komitmen. Jadi tugasnya habis sholat apa? Memperhatikan orang lain. Tapi kenapa tidak terjadi? Nah, karena sholat tidak mampu. Sholatnya berkualitas sholatnya tidak mampu merubah paradigma berpikir. Apa? Merubah paradigma berpikir hubbud dunyanya. Itu target sholat. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Saat itu kita komitmen selain Allah kecil. Yang besar hanya Allah. Berarti dirinya, hartanya, jabatannya, keluarganya atau apapun kecil. Yang besarnya satu, Allah. Dari ucapan takbiratul ihram itu mampulah merubah pola pikir bahwa yang besar itu Allah. Dirinya, ilmunya, hartanya, keluarganya, jabatannya atau apapun kecil nggak ada artinya. Nah, ini termasuk saya, takbir yang berulang kali tidak mampu membalikkan pola pikir dari hubbud dunya, dari cinta dunia menjadi cinta kepada Allah. Makanya tidak heran sholat tetapi sing dipikir dunia. Minimal saya lah yang merasa susah khusyuk. Kan Bapak Ibu saya tidak tahu setidaknya ya. Minimal saya tahu persis tatkala tidak khusyuk saya berpikirnya dunia. Ya waktu tidak khusyuk, mungkin pekerjaan yang kepikir. Kalau orang jualan yang kepikir. Kalau ibu-ibu masak yang kepikir. Itu waktu tidak khusyuk apa yang dipikirkan? Semua dunia. Makanya tidak khusyuk apa? Allahu Akbar di takbiratul ihram yang hukumnya rukun sholat. Tapi kalau takbir setelah itu tidak rukun ya. Yang rukun adalah gerakannya bukan takbirnya. Tapi kalau takbir itu rukun. Tidak takbir rasa sholatnya. Karena kan diawali oleh takbir. Mampu membalikkan cinta kita. Dari cinta kepada dia kepada akhirat. Tidak, kenapa? Karena takbirnya gulu munggah. Leher ke atas. Hatinya enggak. Hatinya saya masih besar. Hatinya dunia saya banyak. Pangkat saya dhuwur. Bahkan ego kita tuh tinggi sekali. Egonya. Nah,
takbiratul ihramnya itu hanya gulu munggah ya. Gulu munggah. Ini minimal saya loh ya, ini cerita saya. Gulu munggah. Hatinya masih tetap aja. Kesombongan masih ada. Ketakabur masih ada. Khawatir tidak dapat dunia. Tapi tidak khawatir terhadap siksa kubur, siksa neraka. Nah, ini sholat. Makanya tidak muncul juga zakatnya. Orang dari sholat juga tidak merubah. Belum gerakan-gerakannya. Sujud. Ya Allah, betul-betul saya ini tidak ada apa-apanya. Saya letakkan kepala saya di tempat yang paling bawah. Bahkan lebih bawah daripada pantat saya. Yang kalau pantat itu ada yang kalau dari pantat itu kan jijik gitu. Gilani ya. Semua yang pantat keluar itu kan tidak menyenangkan walaupun itu harus dikeluarkan. Tapi kan sesuatu yang kotor. Ini saya letakkan di atas kepala. Sumber kesombongan bukan di pantat kan. Di kepala. Ditakan paling bawah. Tapi begitu diangkat sama aja. Aku ini aku. Nah, gitu. Ini nih sholat. Sehingga akimu sholat waktu zakatnya tidak tekan. Belum lagi motivasinya sholat itu supaya apa? Anaknya lulus ujian. Anaknya dapat pekerjaan. Karir dunianya bagus. Utangnya lunas. Motivasinya di sana. Sehingga konsentrasi doa itu di sana. Tatkala istighfar, astagfirullah. Tapi begitu masalah utang, ya Allah utang saya gitu kan. Kekhusyuan doanya juga jauh. Kekhusyuan doanya. Merasa ya Allah kok saya jauh dari Allah. Kok saya sholatnya kiam. Minimal saya hampir tidak pernah berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang mencintaimu ya Allah. Kan gitu. Tadi dunianya yang dipikirkan bukan Allahnya. Padahal suatu kerugian kalau kita tidak bisa mencintai Allah. Di Allah itu kan satu dipelajari, difahami, terus merasa cinta, kan? Habis cinta rindu sama Allah. Wah jauh rindu. Nah, untuk cinta aja susah. Tapi kalau paham bisa menjelaskan Asmaul Husna hafal. Asmaul Husna hafal. Tapi mampukah kita mencintai nama Allah itu? Belum tentu. Belum tentu. Ah gitu. Para Allah jelaskan supaya hambanya mudah mencintai Allah, Allah beberkan kekuasaan Allah. Panjang lebar dan jelas. Berapa jumlah planet di alam ini. Ini di bawah langit pertama ya. Bawah langit kedua belum lagi. Miliaran. Bumi ini salah satu dari sekian miliar planet Allah. Dan bumi bukan planet terbesar. Sudah semikian gedenya. Ini bandingkan gitu. Jangankan bumi, nonton gunung aran lah ya Allah. Kecil kita ini. Supaya apa? Ya Allah, ternyata saya ini di hadapan makhlukmu saja, saya ini gak ada apa-apanya. Jangan di hadapan Allah. Di hadapan makhluk Allah selain saya ini tidak ada apa-apanya. Kalau gunung, karena apa-apa nih? Naik perahu pakai laut, ke laut.
kita nonton di darat, orang yang berlayar ke laut 200-300 meter hilang, nggak kelihatan, kecil. Pengetahuan planet miliaran dengan ukuran yang susah membayangkannya, pakai tahun cahaya ya. Dewi saya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain gelepung kegeden. Gelepung kan kecil-kecil, kegeden saya. Rano apa-apa nih. Tapi ternyata begitu kemelinti di hadapanmu ya Allah. Nah, itu. Jadi di hadapan makhluk yang lain aja kita ini gelepung kegeden, begitu berhadapan dengan Allah rumasanya kemelinti. Rumasa gede, rumasa kaya, rumasa apa. Sholat tidak mampu merubah itu. Maka keluar dari assalamualaikum setelah sholat tetap masih hubud dunya. Sing dipikir tetap dunia. Orientasi hidupnya dunia. Rasulullah jelaskan, siapa orang yang hidupnya orientasi ke dunia tanpa memperhatikan akhirat, akhirat akan datang mencekiknya. Atau siapa orang yang orientasinya hidupnya ke dunia, maka Allah akan ngasih kesusahan dia. Kesempitan. Tapi siapa yang orang memikirkan akhirat, dunia akan datang. Banyak peringatan. Nah ini. Jadi ini pelajaran kenapa kok zakat itu susah sekali. Sampai sekarang belum bisa diharapkan menjadi sumber dana orang Islam untuk mengentaskan kemiskinan. Coba ini ngelamunnya ya. Kalau sumber dana banyak, ada corona nggak masalah. Yang PHK itu dididik malah menjadi kesempatan untuk bisa berwirausaha. Tapi sekarang susah. Nah ini nih. Jadi harapannya sholat itu merabu pola pikir. Yang tadinya cinta dunia menjadi cinta Allah. Jadi bayangan kan, saya berulang kali yang mau hadis ini. Akhirat dengan dunia. Kalau kita datang ke Tanjung Mas, ke pinggir laut, telunjuk kita dimasukkan ke air laut, diangkat. Telunjuk kita basah kan. Kalau basah berarti ada airnya. Lah air yang nempel di telunjuk itu dunia. Sedangkan air yang ada di lautan itu akhirat. Kita ngomong 1 banding berapa antara air yang di telunjuk dengan di lautan. Susah kan? Tapi kenapa di sini tuh malah tidak pernah memperhatikan akhirat? Kan jadi lucu kan? Nah, terus ada di selain. Kalau dunia itu lebih berharga dari sayap nyamuk, tidak aku berikan pada orang kafir. Kata Allah, dari Rasulnya. Sekarang ini dunia kan dihitung dari orang kafir. Saking tidak berharganya kan gitu. Jadi kalau dunia itu lebih berharga dari sayap nyamuk, tidak aku berikan kepada orang kafir. Sekarang dunia dihitung pada orang kafir. Menunjukkan tidak berharganya dunia. Ditambah lagi. Tidak ada binatang melata pun yang hidup di muka bumi kecuali bagi Allah ngasih rezekinya. Binatang melata.
cecak. Yang makannya nyamuk. Nyamuknya bisa terbang. Cecaknya bisa ngejar. Makan tuh cecak. Dapat makan tiap malam. Cecak tuh nggak bisa ngejar. Lamun kita seandainya nyamuknya nggak ada yang mendekati cecak, pasti cecak kelaparan mati. Tapi nggak ada seperti itu. Malam-malam cecak perutnya gede-gede. Kita sering bayangin, seandainya aku ngene-ngene, wah koran duit, wah seandainya yang dikarang dewi. Jaminan dari Allah. Jaminan kedua, keterangan kedua. Tidak akan mati seseorang kalau jatah rezekinya masih. Baru akan mati kalau jatah rezekinya habis. Berarti selama masih hidup pasti punya jatah rezeki. Kan dijamin tuh artinya rezeki itu. Kenapa sing dipikir itu yang sudah dijamin? Sementara di akhiratnya ada jaminan kita ini. Gak ada jaminan sama sekali. Rasulullah yang dijamin, para sahabat yang dijamin aja. Beristighfarnya banyak. Jihadnya tinggi. Tidurnya sedikit. Sedekahnya banyak. Sudah dijamin. Lah kita nggak ada yang menjamin. Istighfarnya puas dengan 3 kali istighfar ba'da sholat fardu. Ini minimal saya kan gitu. Bagaimana ini? Rumongso tenang nyaman padahal dosanya pirang-pirang. Rasulullah niku tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Dalam sepagi istighfarnya tidak kurang dari 100 kali. Hadis lain 70 kali ya. Itu tidak pernah salah istighfar 100 kali coba. Tidak pernah kurang nih, berarti lebih kan? Padahal sudah dijamin oleh Allah. Istighfarnya 100 kali. Lah mungkin lah 3 kali 5 istighfarnya. Habis sholat kan disunahkan istighfar 3 kali. Kali 5 15 kali. Rumongso nyaman, enak. Ini real. Pertanda apa? Imannya kurang. Rasulullah SAW kalau ngimami membaca ayat-ayat azab sambil gemuruh di dalam dadanya karena menangis saking ketakutan. Tidak punya dosa, tidak punya salah, dijamin masuk surga oleh Allah. Membaca ayat-ayat azab gemuruh dalam dadanya karena tanda menangis saking ketakutan. Kita tidak ada jaminan, nggak takut sih. Nah, kembali minimal saya lagi. Satu hal. Nah, ini tanda bahwa hubud dunyanya tinggi. Begitu hubud dunya tinggi, jangan harapkan imannya naik. Jangan harapkan. Karena yang diurusin dunia pasti. Tapi kalau hubud pada Allah, cintanya pada Allah, mesti ngurusin dunia dia, mesti karena itu perintah Allah. Tapi hasilnya selalu digunakan untuk mencari doa Allah. Dunianya dapat, ridho Allah dapat, akhirat dapat. Nah, makanya pekerjaan terberat orang yang mencintai dunia apa? Zakat, infak, sedekah. Salat bisa gampang tuh. Bahkan tahajud juga karena punya keinginan kan, keinginan dunia lagi. Keinginan dunia. Ini mendidik anak juga.
Bangga itu anaknya dimasukkan ke sekolah favorit. Rankingnya 1, pinter apa. Pertanyaannya, gimana akidah anak? Bagaimana akhlak anak? Enggak jadi kriteria sama sekali. Tetapi pinginnya punya akhlak soleh, anak yang soleh. Kan aneh juga kan. Bahkan tidak jarang saking kepincutnya dengan model orang lain disekolahkanlah di sekolah-sekolah non-Islam. Nah, jauh dari keinginan. Nah ini kenapa kok sholat selalu digandingkan dengan zakat? Karena sholat itu yang mampu merubah itu. Mestinya gitu. Gerakan-gerakan sholat itu. Bahwa kita di hadapan Allah itu nggak ada apa-apanya sama sekali. Nah, jadi kalau hubutunya yang dipegang aja apa? Janji setan. Ini contoh bahwa kita minimal saya selalu bersama setan. Apabila kita merasa digoda setan dengan satu godaan, bagaimana seruan Allah, perintah Allah? Fasta'iz billah. Minta perlindungan sama Allah. Kalau merasa digoda setan dengan satu godaan, cepat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasta'iz billah. Tidak pernah. Tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita tidak merasa sedang diganggu oleh setan. Kenapa tidak merasa diganggu oleh setan? Karena setiap hari bareng. Yang dipenuhi kan bujuk rayu setan. Bagaimana merasa digoda oleh setan? Kalau orang ahli ibadah, begitu berat ibadah, merasa setan datang. Tapi kalau kita tiap hari dengan setan, bagaimana bisa merasa digoda setan? Nah ini pelajaran-pelajaran seperti ini tuh kadang-kadang terlewat. Jadi hubud dunianya kuat. Dan itu nggak dilihat ilmu. Banyak orang yang berilmu tinggi, tetapi hubud dunia kuat. Kadang-kadang pinginnya berdebat dari masalah fikih, itu masalah hilafiyah pada orang lain. Wah debat, kalau debat sampai pada lawan debatnya bertekuk lutut dan merasa malu. Itu kan jauh dari akhlak. Jauh dari akhlak kan. Jadi orang yang menyalahkan orang di depan umum itu bukan menasehati, tapi sedang mempermalukan. Ya salah, benar salah. Tetapi disalahkannya di depan umum itu bukan menasehati, tetapi mempermalukan. Oh, aku sama pengen ilmunya banyak, kamu itu salah gitu. Kadang-kadang muncul seperti itu. Nah jadi zakat, infak, sedekah baru bisa direalisasikan mudah kalau kita cintanya kepada Allah. Di dalam surat An-Nur ayat 24 kan. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azazukum wa ashiratukum. Kalau bapakmu, anakmu, saudara, keluargamu, istrimu, rumahmu yang koridoi, yang kita cintai, perniagaan yang kamu takuti dari kerugiannya, ahabba minallah wa rasul wa jadi lebih kau cintai daripada Allah Rasul fatarabbasu hatta yatullah. Itu ancaman, tunggu sampai Allah ngasih keputusan. Kalau itu semua lebih kau cintai dari Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, kan tidak dilarang mencintai di sana. Kalau kau mencintai itu semua lebih dari
Allah, Rasul, jihad fisabilillah. Tunggulah sampai Allah ngasih keputusan. Bolehkah mencintai harta? Tapi cintanya tidak melebihi Allah. Boleh mencintai duit, tapi mencintainya tidak melebihi Rasulullah. Boleh mencintai yang lain, boleh. Jihadnya lebih kau cintai. Nah, ini Quran surat An-Nur ayat 24. Cetok bahwa urut-urutan cinta itu Allah, Rasul, jihad fisabilillah, baru yang lain. Baru yang lain. Nah, dari sini monggo kita evaluasi diri kita sendiri. Jangan mengevaluasi orang lain karena kita tidak tahu. Yang datang ke sini apa tahu niatnya? Enggak tahu. Saya ngomong seperti apa ikhlas belum tentu juga. Saya juga enggak tahu. Mending mengevaluasi diri kita sendiri daripada mengevaluasi orang lain. Ke orang lain kalau saya tahu salah paling dinasehati selesai. Setelah dinasehati nggak mau ya sudah juga terserah. Karena kita hanya cukup sampai menyampaikan tidak memaksa. Artinya saya hormati, mudah-mudahan lewat kajian ini Allah senantiasa memaafkan semua dosa-dosa kita. Sehingga keluar dari masjid ini hidup tanpa dosa seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan Allah senantiasa secara terus-menerus sampai hayat kita memberi hidayah, taufik dan inayah sehingga kita istiqomah ala din, ala ta'ala jihad dan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Masuk jannatul firdausi tanpa hisab, ditempatkan beserta para nabi, para syuhada, para sakinah solehin. Mulia fid dunya, mulia fil akhirah, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan makhluk. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan dari penyakit corona dan penyakit-penyakit lainnya. Semua penyakit yang kita sedang derita Allah angkat, Allah sembuhkan sampai tidak ada sisa sedikit pun. Dan Allah mensolusi semua masalah yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan dijauhkan dari kesulitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.